Bau melati kematian masih menusuk hidungku, bercampur aduk dengan aroma dupa dan tanah basah. 3 minggu sejak ayah pergi dan rumah kami di Surabaya ini terasa kosong. Tapi yang paling mengerikan, aku mulai melihatnya. 2 ibu di rumah ini. Yang mana yang asli? Dan yang satunya, dia bukan manusia. Bau melati kematian masih menusuk hidungku, bercampur aduk dengan aroma dupa dan tanah basah. Sudah 3 minggu sejak ayah pergi untuk selamanya, meninggalkan aku, Arif, ibu, Sari, dan adik perempuanku, Rina, dalam kehampaan yang menyesakan di rumah kami di Jalan Anggrek, nomor 13, Surabaya. Setiap sudut rumah ini seakan menyimpan kenangan ayah. Dan kini, kenangan itu terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Ibu, wanita tangguh yang selalu menjadi jangkar keluarga kami, kini terlihat rapuh. Matanya sembab, binar kehidupannya redup, dan senyumnya hilang ditelan duka. Rina, yang biasanya ceria, menjadi pendiam, lebih sering menyendiri di kamarnya sambil memeluk boneka panda kesayangannya. Aku sendiri mencoba tegar demi mereka. Namun di malam hari, saat semua orang terlelap, aku sering terbangun oleh bisikan angin yang melewati celah jendela. Seolah-olah ayah masih ada di antara kami, mencoba berkomunikasi dari alam lain. Malam itu, hujan turun deras, memukul atap dan jendela dengan irama monoton. Petir menyambar, sesekali menerangi kegelapan kamar tidurku dengan kilatan cahaya biru pucat. Aku tak bisa tidur. Bayangan ayah terus menari-nari di benakku, diiringi oleh rasa bersalah yang tak beralasan. Seandainya aku lebih banyak menghabiskan waktu dengannya, seandainya aku tidak sibuk dengan tugas kuliahku, mungkin. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Aku memutuskan untuk turun ke dapur, berharap segelas air hangat bisa menenangkan pikiranku. Saat melewati ruang keluarga, aku melihat sosok ibu duduk di sofa, memunggungi televisi yang mati. Bahunya bergetar. Aku mendekat, berniat menghiburnya. "Ibu, kenapa belum tidur?" tanyaku lembut. Ibu sedikit terkesiap, lalu berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah, namun ada sesuatu yang aneh. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang terasa dingin. Tidak seperti senyum hangat ibu yang kukenal. "Arif, oh, ibu hanya rindu ayahmu," jawabnya dengan suara serak yang entah kenapa terdengar sedikit berbeda. Nadanya lebih rendah, seperti ada gema di dalamnya. Aku mengabaikannya, menganggap itu hanya efek dari tangisan. "Ibu, mau kubuatkan teh?" tawarku. Ibu mengangguk. Aku pun melangkah ke dapur. Sambil menunggu air mendidih, aku mendengar suara langkah kaki dari arah ruang keluarga, seolah ibu mengikutiku. Namun, saat aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku merasa sedikit bergidik, tetapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kelelahan dan efek kesedihan yang mendalam. Setelah selesai membuat teh, aku kembali ke ruang keluarga. Ibu sudah tidak ada di sana. Aku menoleh ke kamarnya. Pintu kamarnya tertutup rapat. Mungkin ibu sudah kembali tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku terbangun oleh suara ribut-ribut dari dapur. Ibu sedang memasak sarapan, seperti biasa. Aroma nasi goreng menguar, memenuhi seluruh rumah. Rina sudah duduk di meja makan, masih dengan ekspresi lesu. Aku bergabung dengan mereka. Ibu terlihat sedikit lebih baik hari ini, meskipun matanya masih bengkut. "Tadi malam ibu, kenapa tidak jadi minum tehnya?" tanyaku. Ibu mengerutkan kening. "Teh? Ibu tidak merasa kamu membuatkan teh tadi malam, nak. Ibu langsung tidur setelah kamu masuk kamar." Jantungku berdebar kencang. Aku ingat betul, aku membuatkan teh dan ibu bilang dia akan meminumnya. Atau setidaknya sosok yang kupikir ibu. Aku mencoba menepis pikiran aneh itu.
Mungkin aku yang salah ingat, mungkin aku terlalu mengantuk. Tapi keraguan itu mulai merayapi benakku, menaburkan benih-benih kecurigaan. Siapa sebenarnya yang kulihat tadi malam? Dan mengapa suaranya terdengar begitu berbeda? Rumah ini, yang dulunya penuh tawa dan kehangatan, kini terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Sejak saat itu, kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Terkadang, aku mendengar suara ibu memanggil namaku dari kamarnya. Namun, saat aku menghampirinya, ia sedang tertidur pulas. Atau, Rina bercerita bahwa ia melihat ibu duduk di ayunan taman di tengah malam. Padahal ibu selalu tidur nyenyak setelah jam 9 malam. Hari-hari berlalu dan kejanggalan semakin menjadi-jadi. Aku mulai melihatnya, sosok kedua ibu. Pertama kali aku melihatnya dengan jelas adalah suatu sore saat aku sedang membaca buku di ruang keluarga. Pintu kamar ibu sedikit terbuka dan aku melihatnya di dalam. Dia sedang menyisir rambutnya di depan cermin, membelakangiku. Rambutnya panjang, hitam legam, dan dia mengenakan daster batik motif bunga yang biasa ibu pakai. Aku melihat pantulan wajahnya di cermin. Wajah itu adalah wajah ibu, namun ada sesuatu yang ganjil. Matanya terlihat lebih cekung dan senyumnya terasa aneh, kaku, seperti topeng. Dia tidak bergerak, hanya menatap pantulan dirinya sendiri. Aku memutuskan untuk menyapanya. "Ibu?" panggilku. Sosok itu tidak bergerak. Aku mengulang panggilan, sedikit lebih keras. "Ibu?" Perlahan, sosok itu berbalik. Wajahnya tetap sama, namun tatapannya kosong, seperti boneka. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku merasa ada hawa dingin merambat di tulang punggungku. Ini bukan ibu. Bukan ibu yang kupeluk setiap kali aku sedih. Tiba-tiba, dari arah dapur, aku mendengar suara ibu yang kukenal. "Arif, sudah sore? Mandi sana." Suaranya ceria, seperti ibu biasanya. Aku menoleh ke arah dapur, bingung. Saat aku kembali menatap kamar ibu, sosok itu sudah tidak ada. Pintu kamar tertutup rapat. Jantungku berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku berlari ke dapur. Ibu sedang sibuk menyiapkan makan malam, memotong sayuran dengan cekatan. Dia tersenyum padaku. "Ada apa, Nak? Kok pucat sekali?" tanyanya khawatir. Aku tergagap. "Tidak, Bu. Hanya merasa sedikit tidak enak badan." Aku tidak bisa menceritakan apa yang baru saja kulihat. Aku tahu ibu tidak akan percaya. Atau yang lebih buruk, ia akan mengira aku mulai gila karena duka. Sejak saat itu, aku mulai membedakan mereka. Ibu yang asli memiliki tawarnya, senyum hangat yang menenangkan, dan suara yang familiar. Dia selalu mengenakan cincin kawinnya. Dia ingat semua hal kecil tentang kami, bahkan hal-hal sepele yang sering kulupakan. Ibu yang asli sering mengeluh pegal-pegal setelah seharian beraktivitas atau mengomeliku jika kamarku berantakan. Sementara itu, ibu yang lain muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Dia selalu diam, tatapannya kosong dan gerakannya lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Dia tidak pernah memakai cincin kawin. Suaranya, jika dia bicara, akan terdengar serak, rendah, dan sedikit menggema, seperti suara dari sumur tua. Dia sering terlihat melakukan hal-hal aneh, seperti duduk diam di sudut gelap rumah selama berjam-jam, atau menatap dinding kosong dengan tatapan kosong. Kadang-kadang aku melihatnya berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. Suatu pagi, aku melihat ibu yang asli sedang menjemur pakaian di halaman belakang, dan beberapa detik kemudian aku melihat sosok yang lain berdiri di dekat jendela dapur, menatapku. Rina juga mulai menyadarinya. Suatu malam, ia datang ke kamarku, gemetaran. "Bang Arif, aku takut," bisiknya. "Tadi aku melihat ibu di kamarnya,
Tapi saat aku memanggil, ibu tidak menoleh. Matanya seperti tidak melihat apa-apa. Lalu, aku mendengar suara ibu memanggil dari dapur, menyuruhku minum susu. Ibu yang di kamar tiba-tiba hilang. Aku memeluk adikku erat. "Tidak apa-apa, Rina. Mungkin kamu hanya berkhayal. Kamu pasti capek." Aku berusaha menenangkan Rina, meskipun hatiku sendiri diselimuti ketakutan yang luar biasa. Aku tahu Rina tidak berbohong. Ia juga melihatnya. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Aku mulai mencatat setiap kemunculan mereka, mencoba menemukan pola. Ibu yang asli cenderung muncul di siang hari, melakukan aktivitas normal. Sementara sosok yang lain lebih sering muncul di malam hari atau di saat-saat sepi. Aku memperhatikan bahwa sosok yang lain tidak pernah makan. Aku pernah menawarkannya makanan, dan dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu perlahan menghilang. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur, dan di sana aku melihatnya. Sosok yang lain sedang berdiri di depan kulkas yang terbuka. Di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus jendela. Dia tidak mengambil apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, diam, seperti patung. Aku memberanikan diri untuk mendekat. "Ibu?" panggilku. Sosok itu berbalik perlahan. Matanya hitam pekat, tanpa pupil, seperti lubang kosong. Senyumnya melebar, menampilkan deretan gigi yang terlalu putih, terlalu sempurna, dan terlihat sangat menakutkan. Aroma melati yang kuat tiba-tiba memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah basah yang busuk. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari dadaku. Aku mundur perlahan, ketakutan. Sosok itu tidak bergerak, hanya terus menatapku dengan senyum mengerikan. Aku berlari kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan meringkuk di bawah selimut, gemetaran. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu satu hal. Ia bukan ibu kami, dan ia ada di rumah ini. Setelah kejadian di dapur malam itu, tidurku semakin terganggu. Setiap malam, aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Bisikan-bisikan aneh sering kudengar, seolah ada yang memanggil namaku dari balik dinding, atau suara langkah kaki di lorong saat semua orang sudah tidur. Teror itu semakin nyata, membuat bulu kuduku merinding setiap saat. Aku mulai mencurigai bahwa sosok yang lain ini bukan hanya penampakan biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih jahat, sesuatu yang mungkin ingin menggantikan ibu kami. Suatu malam, aku terbangun oleh suara isakan lirih dari kamar Rina. Aku segera bangkit dan menghampirinya. Rina meringkuk di tempat tidur, wajahnya pucat pasi, air mata membasahi pipinya. "Bang Arif," bisiknya, suaranya bergetar. Aku melihat ibu. Ibu ada di samping tempat tidurku. Dia menatapku. Matanya sangat gelap dan dia tersenyum padaku. Dia bilang dia sangat menyayangiku. Aku memeluk Rina erat. "Ibu yang mana, Nak?" tanyaku, mencoba menahan rasa takutku sendiri. "Ibu yang seram," jawab Rina. Aku tahu Rina melihatnya lagi. Sosok itu. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Aku mulai menggali informasi dari tetangga-tetangga lama, mencari tahu sejarah rumah kami di Jalan Anggrek nomor 13, Surabaya. Pak Hadi, tetangga kami yang sudah sepuh dan tinggal di sini sejak puluhan tahun lalu, bercerita banyak. "Dulu rumah ini kosong lama sekali, Nak Arif," katanya suatu sore saat aku menemuinya di teras rumahnya. Katanya ada kejadian aneh. Pemiliknya yang pertama, seorang wanita muda, meninggal misterius di sana. Tak lama setelah itu, suaminya juga ikut meninggal. Setelah itu, rumah itu jadi angker. Tidak ada yang berani menempati. Kalian ini keluarga pertama yang berani tinggal di sana.
setelah kejadian itu. Cerita Pak Hadi membuat bulu kuduku merinding. Jadi, rumah ini memang memiliki sejarah kelam. Aku juga mulai mencari petunjuk di rumah. Aku memeriksa setiap sudut, setiap celah. Aku membuka kembali kotak-kotak peninggalan ayah dan ibu yang berisi foto-foto lama dan surat-surat. Harapanku adalah menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kehadiran sosok itu. Di antara tumpukan barang-barang lama di gudang, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Aku mencoba membukanya, tapi kuncinya tidak ada. Aku mencari kunci di seluruh gudang dan akhirnya menemukannya terselip di bawah tumpukan kain tua. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto lama, sebuah diary lusuh, dan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Aku mengambil diary itu. Sampulnya sudah usang, tulisannya pudar. Aku membuka halaman pertama. Diary itu milik seseorang bernama Wulan. Aku mulai membaca. Diary Wulan menceritakan kisah seorang wanita yang kehilangan suaminya secara mendadak. Ia sangat terpukul. Ia merasa kesepian dan putus asa. Beberapa minggu setelah suaminya meninggal, ia mulai merasakan kehadiran aneh di rumahnya. Ia sering mendengar suara suaminya memanggil namanya atau melihat bayangan suaminya melintas di sudut mata. Ia awalnya mengira itu hanya karena duka. Namun, suatu malam ia melihat sosok suaminya berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong dan senyum aneh. Wulan menjadi sangat ketakutan. Ia menuliskan ketakutannya bahwa sosok itu mencoba menggantikan suaminya. Ia bahkan menuliskan bahwa ia mulai mencurigai bahwa sosok itu adalah entitas jahat yang mengambil wujud suaminya untuk mengelabui dirinya. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ngeri. Kisah Wulan sangat mirip dengan apa yang terjadi padaku. Ia juga mengalami kehadiran aneh setelah kematian suaminya, kehadiran yang mengambil wujud orang yang dicintainya. Ia bahkan menuliskan bahwa ia mulai tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang bukan, dan itu membuatnya gila. Halaman terakhir diary itu hanya berisi tulisan tangan yang tidak beraturan, seperti coretan-coretan orang yang ketakutan setengah mati. Diakhiri dengan kalimat yang sangat menakutkan. Dia ada di sini. Dia sudah mengambil tempatnya. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Jantungku berdebar kencang. Diary ini adalah petunjuk penting. Wanita yang meninggal misterius di rumah ini adalah Wulan, dan ia mengalami hal yang sama denganku. Apakah itu artinya entitas yang mengganggu Wulan di masa lalu kini mengganggu keluargaku? Dan mungkinkah entitas itu mencoba menggantikan ibu seperti yang dilakukannya pada suami Wulan? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku, membuatku semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Aku harus mencari tahu bagaimana Wulan menghadapi entitas ini dan apakah ia berhasil mengalahkannya. Namun, diary itu tidak memberikan jawaban, hanya meninggalkan pertanyaan dan ketakutan yang mendalam. Aku harus menemukan cara untuk mengusir entitas ini sebelum ia sepenuhnya mengambil alih ibu kami yang asli, sebelum ia menghancurkan keluarga kami. Dengan diary Wulan di tangan, aku merasa seperti detektif yang tengah memecahkan kasus paling menakutkan dalam hidupku. Informasi dari Pak Hadi dan isi diary itu saling melengkapi, membentuk gambaran yang semakin jelas tentang asal-usul kengerian di rumah kami di Jalan Anggrek, nomor 13, Surabaya. Rumah ini bukan hanya angker, tapi juga dihuni oleh entitas yang memiliki kecenderungan mengerikan untuk meniru orang yang dicintai setelah kehilangan salah satu anggota keluarga. Entitas itu telah menghantui Wulan dan kini ia menghantui kami. Aku harus menemukan cara untuk menghentikannya
sebelum ia sepenuhnya mengambil alih ibu, Sari, kami yang asli, aku mulai membandingkan perilaku ibu yang asli dengan sosok yang lain secara lebih detail. Ibu yang asli selalu bersikap protektif terhadap Rina dan aku. Dia akan marah jika kami terlambat makan atau khawatir jika kami sakit. Dia akan menceritakan kenangan manis tentang ayah, almarhum, dan terkadang dia akan menangis saat mengingat ayah. Dia juga selalu memakai perhiasan kesayangannya, yaitu cincin kawin dan sebuah kalung liontin perak berbentuk bulan sabit yang selalu ayah berikan setiap ulang tahun pernikahan mereka. Sementara itu, sosok yang lain tidak menunjukkan emosi sama sekali. Tatapannya kosong, gerakannya kaku, dan dia tidak pernah menunjukkan kepedulian. Dia tidak pernah menangis saat mengenang ayah. Dia tidak pernah memarahi kami. Dan yang paling penting, dia tidak pernah memakai cincin kawin atau kalung liontin perak itu. Dia hanya muncul, meniru penampilan ibu, tapi tidak pernah meniru esensi ibu yang sebenarnya. Suatu pagi, aku melihat ibu yang asli sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Dia mengenakan cincin kawin dan kalung liontin bulan sabitnya. Aku mencoba memancingnya. "Bu, ingat tidak waktu ayah pertama kali memberikan kalung itu?" tanyaku. Ibu tersenyum. "Tentu saja, nak. Itu waktu ulang tahun pernikahan kami yang kelima." Ayah bilang, bulan sabit itu melambangkan cinta kami yang akan selalu bersinar, bahkan di kegelapan sekalipun. Jawabannya tulus, penuh kenangan. Ini pasti ibu yang asli. Beberapa jam kemudian, aku melihat sosok yang lain di dapur. Dia sedang berdiri di dekat wastafel, tidak melakukan apa-apa. Aku melihat tangannya, dan seperti dugaanku, tidak ada cincin di jari manisnya. Aku juga tidak melihat kalung liontin bulan sabit di lehernya. Aku mencoba bertanya hal yang sama padanya. "Ibu, ingat tidak waktu ayah pertama kali memberikan kalung itu?" Sosok itu menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan senyum tipis yang mengerikan. Lalu, perlahan, sosok itu mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Kini aku memiliki bukti yang lebih kuat. Kalung liontin bulan sabit itu adalah petunjuk vital. Itu adalah benda yang sangat personal bagi ibu, sebuah simbol cinta antara dia dan ayah. Sosok yang lain tidak dapat meniru kenangan emosional atau mengenakan benda-benda yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibu yang asli. Mungkin itu adalah kelemahannya. Aku teringat kembali pada diary Wulan. Di bagian akhir, Wulan menuliskan tentang sebuah kotak tersembunyi di balik dinding. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, namun ia menuliskan bahwa di dalamnya ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin bisa mengusir entitas tersebut. Aku mulai mencari di seluruh rumah, mengetuk-ngetuk dinding, berharap menemukan ruang rahasia itu. Aku mulai dari kamar utama, tempat tidur ayah dan ibu. Aku mengetuk setiap inci dinding, dari lantai hingga langit-langit. Tidak ada yang terdengar berbeda. Aku pindah ke ruang keluarga, lalu ke kamar Rina, hingga akhirnya aku sampai di ruang makan. Di balik sebuah lemari tua yang jarang digeser, aku mendengar suara hampa yang berbeda saat aku mengetuk dinding. Aku menggeser lemari itu dengan susah payah. Di sana, di balik lapisan cat yang sudah mengelupas, ada retakan samar berbentuk persegi panjang. Aku mencoba mencungkilnya dengan pisau dapur, dan perlahan bagian dinding itu terbuka. Di dalamnya ada sebuah rongga kecil, gelap, dan berdebu. Aroma apek menyeruak keluar. Aku menyalakan senter ponselku dan mengarahkan cahayanya ke dalam. Ada sebuah kotak kayu yang jauh lebih besar dari yang aku temukan di gudang, dan di sampingnya ada sebuah bungkusan kain lusuh.
Aku mengambil kotak kayu itu terlebih dahulu. Kunci terpasang di sana. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa gulungan perkamen tua yang menguning, diikat dengan tali rami. Aku juga menemukan sebuah liontin yang sama, persis dengan liontin bulan sabit milik ibu. Namun liontin ini terlihat lebih tua dan sudah berkarat. Aku membuka bungkusan kain lusuh itu. Di dalamnya ada sebuah pisau belati kuno. Gagangnya terbuat dari tulang dan bilahnya berkarat, namun ukirannya sangat halus. Di ujung bilah ada noda kecoklatan yang sudah mengering. Ini terlihat seperti darah. Aku merasa ngeri. Perasaan ini semakin kuat bahwa aku telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Aku mengambil salah satu perkamen dan membentangkannya. Tulisan di dalamnya bukan dalam bahasa Indonesia. Aku mencoba membaca, namun huruf-hurufnya sangat aneh, seperti tulisan kuno. Aku tidak mengerti apa artinya, namun aku tahu ini adalah kunci untuk menghentikan teror ini. Wulan pasti menyembunyikan ini untuk alasan tertentu. Aku harus segera mencari tahu artinya. Aku tahu waktu terus berjalan dan entitas itu semakin kuat. Aku harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat dan ibu kami yang asli benar-benar hilang. Malam semakin larut dan aku masih terjaga, mencoba menerjemahkan tulisan kuno di perkamen yang kutemukan di balik dinding. Cahaya lampu belajarku memantul di permukaan perkamen yang menguning. Aku mencoba mencari pola, mencari kata-kata yang mungkin familiar, namun nihil. Ini bukan bahasa yang kukenal. Aku merasa frustasi, namun aku tidak bisa menyerah. Hidup ibu, Sari, dan Rina, bahkan juga nyawaku, bergantung pada tulisan ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara derit pintu kamarku. Aku menoleh dan melihat sosok yang lain berdiri di ambang pintu. Dia tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan kosong, senyumnya yang menyeramkan terukir di wajahnya. Aroma melati dan tanah basah yang busuk kembali menusuk hidungku. Aku merasa merinding. Jantungku berdebar kencang, namun aku mencoba tetap tenang. Aku tidak boleh menunjukkan rasa takutku. Sosok itu melangkah masuk perlahan, seperti robot. Dia mendekatiku, matanya terpaku pada perkamen yang ada di tanganku. Tangannya terulur, seolah ingin meraihnya. Aku menarik perkamen itu menjauh. Sosok itu tidak menunjukkan reaksi, hanya terus menatapku. Suasana menjadi mencekam. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari tubuhnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuatku merasa terancam. Aku tahu dia tidak ingin aku mengungkap rahasia yang terkubur di perkamen ini. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak memahami tulisan itu. Aku tidak mengerti apa ini, kataku, berharap dia akan pergi. Sosok itu hanya memiringkan kepalanya sedikit, seolah menilaiku. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba, dia menerjangku. Aku terkejut, namun aku berhasil menghindar. Dia tidak cepat, gerakannya kaku, memberiku kesempatan untuk menghindar. Aku tahu, aku tidak bisa menghadapinya secara fisik. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Kalung liontin bulan sabit milik ibu yang asli. Benda itu memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibu. Mungkin itu adalah kelemahan entitas ini. Aku meraih kalung liontin yang aku temukan di kotak kayu yang sama dengan perkamen yang terlihat lebih tua dan berkarat. Ini adalah milik Wulan, atau entitas ini adalah entitas yang sama yang dihadapi Wulan, dan ia juga menggunakan liontin yang sama. Aku mengangkat liontin itu ke arah sosok tersebut. Saat liontin itu mendekat, sosok itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya yang hitam pekat sedikit melebar dan senyumnya memudar. Ada ekspresi yang aneh di wajahnya, seolah-olah ia merasakan sakit. Ia mundur perlahan, seolah terbakar oleh kehadiran liontin itu. Aku terus memegang liontin itu, mengarahkannya padanya,
dan sosok itu terus mundur hingga akhirnya ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan lorong. Aku menghela napas lega. Kalung liontin itu memang memiliki kekuatan. Aku kembali ke perkamen. Aku harus mencari tahu artinya. Aku teringat pernah melihat buku-buku lama tentang mitologi dan simbolisme di perpustakaan universitas. Aku memutuskan untuk pergi ke sana besok pagi. Keesokan harinya, aku pergi ke perpustakaan. Aku menghabiskan berjam-jam mencari referensi, membolak-balik buku-buku tebal, hingga akhirnya aku menemukan sesuatu. Tulisan di perkamen itu adalah bahasa kuno yang digunakan dalam ritual pengusiran roh jahat, terutama yang mengambil wujud manusia. Ada beberapa mantra dan tata cara yang harus dilakukan. Salah satu ritual yang paling penting adalah ritual penyatuan jiwa. Ritual ini membutuhkan pengorbanan, bukan darah atau nyawa, melainkan pengorbanan ikatan emosional yang terkuat dengan orang yang ingin diselamatkan. Dalam kasusku, itu adalah kalung liontin bulan sabit milik ibu yang asli, yang memiliki ikatan kuat dengan ayah. Perkamen itu menjelaskan bahwa untuk mengusir entitas peniru, benda yang memiliki ikatan emosional yang paling kuat dengan orang yang ditiru harus dihancurkan di depan entitas itu. Itu adalah tindakan melepaskan, pengorbanan untuk memutus ikatan entitas dengan korban. Mantra-mantra di perkamen itu harus dibacakan saat liontin dihancurkan, dan darah murni dari keturunan korban harus diteteskan pada abu liontin tersebut untuk mengikat kembali jiwa yang asli. Darah murni keturunan korban, itu berarti darahku. Aku kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Aku tahu apa yang harus kulakukan, namun rasanya sangat berat. Menghancurkan liontin itu berarti menghancurkan sebagian kenangan indah ibu dengan ayah. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku menyiapkan ritual. Aku menaruh liontin bulan sabit milik ibu di atas piring kecil di ruang tamu, di tempat di mana ayah biasa duduk. Aku meletakkan pisau belati kuno yang kutemukan di dekatnya. Aku juga menyiapkan semangkuk kecil air dan beberapa helai daun kelor sesuai instruksi di perkamen. Aku menunggu. Aku tahu entitas itu akan datang. Aku merasakan hawa dingin merambat di seluruh tubuhku. Aroma melati yang memuakan kembali tercium. Lalu muncullah sosok yang lain. Dia berdiri di ambang pintu ruang tamu, matanya terpaku pada liontin di piring. Aku mulai membaca mantra dari perkamen. Suaraku sedikit bergetar, namun aku mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut. Saat aku membaca mantra, sosok itu mulai bergetar, seolah kesakitan. Dengan ini, aku melepaskan ikatan yang salah, memutus bayangan yang menipu. Ucapku lantang, sesuai mantra. Aku meraih pisau belati. Dengan satu gerakan cepat, aku menghantamkan pisau itu ke liontin. Klang! Liontin itu pecah menjadi dua bagian dan percikan api kecil muncul. Sosok itu menjerit, suara yang mengerikan, bukan suara manusia, melainkan raungan yang penuh penderitaan dan amarah. Kemudian, seperti yang tertera di perkamen, aku mengiris sedikit jariku dengan belati, membiarkan beberapa tetes darahku menetes pada pecahan liontin yang berasap. Darah ini mengikat kembali jiwa yang murni, mengusir bayangan yang mengganggu. Ucapku lagi. Saat darahku menyentuh pecahan liontin, asap hitam pekat mengepul dari sana, memenuhi ruangan dengan bau busuk yang menyengat. Sosok itu menjerit lebih keras lagi. Tubuhnya mulai berkedip-kedip, berubah bentuk, dan perlahan-lahan menghilang, melebur menjadi asap hitam yang akhirnya lenyap ke udara. Aku terengah-engah, gemetaran hebat. Ritual itu berhasil. Entitas itu telah pergi. Aku duduk lemas di lantai, mencoba mengatur napas. Jantungku masih berdebar kencang. Teror itu telah berakhir. Namun,
Perasaan lega itu bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Liontin ibu telah hancur. Ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan demi keselamatan ibu dan Rina. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah dan mata yang sembab. Aroma melati dan tanah basuk telah menghilang sepenuhnya dari rumah kami di Jalan Anggrek nomor 13, Surabaya. Seolah-olah mimpi buruk itu tidak pernah terjadi. Namun, pecahan liontin bulan sabit ibu, Sari, di piring di meja ruang tamu adalah bukti nyata bahwa semua itu bukan mimpi. Aku harus menjelaskan kepada ibu tentang liontin itu, dan aku tidak tahu bagaimana ia akan bereaksi. Aku pergi ke kamar ibu. Dia masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada biasanya, seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Aku melihat cincin kawinnya melingkar indah di jari manisnya, berkilau di bawah cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela. Ini adalah ibu yang asli, tidak ada keraguan. Beberapa jam kemudian, ibu terbangun. Ia terlihat lebih segar, meskipun masih ada sedikit kesedihan di matanya. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dengan hati-hati, aku menjelaskan tentang sosok yang lain, tentang diary Wulan, tentang sejarah rumah ini, dan tentang ritual yang kulakukan. Ibu mendengarkan dengan seksama. Sesekali matanya melebar karena terkejut. Saat aku menunjukkan pecahan liontinnya, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Bu," kataku, menunduk. Aku tahu liontin itu sangat berarti bagi ibu dan ayah, tapi itu satu-satunya cara. Ibu memelukku erat. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu mengerti. Kamu sudah menyelamatkan kita. Kenangan ayah tidak akan hilang hanya karena liontin ini hancur. Kenangan itu akan selalu ada di hati kita." Kata-kata ibu menenangkanku. Lega, rasanya ia percaya dan tidak marah. Rina juga tampak lebih ceria. Dia kembali bermain dengan boneka pandanya dan seringkali tertawa, lepas seperti dulu. Ia tidak lagi bercerita tentang melihat ibu yang seram. Suasana di rumah perlahan kembali normal. Tawa ibu kembali terdengar dan aroma masakan ibu kembali memenuhi setiap sudut rumah. Hidup kami berangsur-angsur pulih, meskipun bayangan duka atas kepergian ayah masih sesekali meliputi kami. Aku menyimpan pecahan liontin dan pisau belati kuno itu di kotak kayu yang kutemukan, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Aku juga menyimpan perkamen-perkamen itu sebagai pengingat akan pengalaman mengerikan yang pernah kami alami. Aku tidak pernah menceritakan detail tentang ritual itu kepada siapapun, kecuali kepada ibu. Aku tidak ingin ada yang menganggapku gila. Beberapa bulan berlalu, rumah kami kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih sayang. Aku melanjutkan kuliahku, dan Rina kembali bersekolah dengan semangat. Kami sering mengunjungi makam ayah, menceritakan segala hal yang terjadi, seolah ia masih bersama kami. Namun, terkadang di malam yang sunyi, saat aku sendirian di kamarku, aku merasakan hembusan angin dingin yang tiba-tiba, meskipun jendela tertutup rapat, atau aku mencium samar-samar aroma melati yang memudar, seolah-olah ada sisa-sisa kehadiran yang pernah mengganggu kami. Aku tahu, mungkin entitas itu tidak sepenuhnya hilang. Mungkin ia hanya pergi sementara, atau sebagian dari dirinya masih tersisa di rumah ini, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Suatu malam, aku sedang tidur. Aku terbangun oleh suara bisikan yang sangat pelan, seolah-olah ada yang berbisik tepat di telingaku. Bisikan itu memanggil namaku, Arif. Suara itu rendah, serak, dan sedikit menggema. Aku langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara sosok yang lain. Aku membuka mata lebar-lebar. Kamarku gelap, namun aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku dari sudut ruangan. Aku merinding. Aku tidak bisa melihat apa-apa,
Namun, aku tahu ia ada di sana. Aku memutuskan untuk tidak bergerak. Aku memejamkan mata erat-erat, berpura-pura tidur. Perlahan, bisikan itu menghilang. Aku menunggu beberapa saat, lalu aku membuka mataku lagi. Kegelapan masih menyelimuti ruangan. Aku tidak merasakan kehadirannya lagi. Aku tahu entitas itu belum sepenuhnya pergi. Mungkin ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Mungkin rumah ini akan selamanya menyimpan jejak kengerian itu. Aku harus selalu waspada, selalu siap. Karena teror yang kami alami, kengerian dua ibu di rumah setelah ayah meninggal adalah bukti nyata bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, hal-hal yang jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa kita bayangkan. Dan aku akan selamanya hidup dengan bayangan bahwa di suatu sudut gelap rumah ini, atau bahkan di dalam pikiran kami sendiri, sosok itu mungkin masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Karena sesungguhnya pengalaman ini telah mengubahku, membuatku percaya bahwa batas antara dunia nyata dan dunia lain itu sangat tipis, dan kadang-kadang batas itu bisa kabur tanpa kita sadari, meninggalkan jejak kengerian yang tak terlupakan. Sejak hari itu, rumah kami tak pernah sama. Aroma melati kadang tercium samar, dan di sudut mata bayangan kerap melintas. Aku tahu entitas itu belum sepenuhnya pergi. Ini bukan lagi sekadar rumah, tapi saksi bisu kengerian yang nyata. Dua ibu di rumah kami. Sebuah misteri yang akan selalu menghantuiku, membuktikan bahwa di balik duka ada teror yang mengintai, siap muncul kapan saja.